Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai ideologi gerakan Imamati. So, untuk mempersingkat waktu, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Berbicara mengenai ideologi gerakan Imamati, sebenarnya ideologi gerakan Imamati itu sendiri lahir dari kompetensi dasar kader, yaitu kompetisi spiritual, intelektual, dan humanitas. Ideologi gerakan Imamati yang pertama yaitu bagaimana kemudian mampu memahami bahwa Imamati merupakan bagian dari integral IMM itu sendiri. Yang kedua, nilai gerakan adalah Islam untuk kemanusiaan yang universal. Dan yang terakhir, mampu mengkonstruk potret muslimah yang mempunyai nilai etika dan moral Islam. Apa itu Imamati? Umumnya kebanyakan orang akan menjawab bahwa Imamati adalah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berjenis kelamin perempuan. Gelar Imamati bukanlah jargon yang menakutkan atau bahkan memberatkan. Imamati adalah sosok wanita, sosok perempuan Islami yang diharapkan mampu untuk memberikan nuansa Islami dalam seluruh perannya, baik di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan lebih strategis lagi di lingkungan kampus, sehingga menjadi Imamati yang uswatun hasanah. Adanya bidang Imamati tentunya sebagai wadah bagi kader perempuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam memperbaiki potensi dan kapasitas diri yang dimilikinya. Jati diri atau identitas seorang Imamati harus tertanam sedini mungkin sejak awal melangkahkan kaki bergabung ke dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Wanita muslimah itu harus mampu menjadi contoh bagi wanita-wanita lain, terkhusus seperti Imamati kita semua. Ingat, wanita yang berpendidikan tinggi bukan hanya untuk menyaingi laki-laki, tapi untuk menjadikan generasi kedepannya menjadi lebih baik lagi. Arah gerak Imamati, periodisasi awal. Yang pertama, pembinaan akidah. Setiap Imamati dibimbing agar menjadi muslimah yang mempunyai akhlak dan akidah yang baik, agar dapat memberikan contoh untuk kaum perempuan muslim yang lain. Yang kedua, menyebarluaskan ilmu ajaran Islam. Setiap Imamati harus bisa memberikan ilmu ajaran Islam yang benar terhadap umat Islam. Harus berani menyampaikan ajaran Islam yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnahnya. Yang ketiga, penyata pelaksanaan ajaran Islam. Setiap Imamati melaksanakan ibadah yang diwajibkan di agama Islam sesuai dengan ajaran kemuhammadiyahan. Periodisasi Imamati masa kini tentu berbeda dengan periodisasi Imamati masa awal, di mana periodisasi masa kini Imamati dituntut untuk lebih menerapkan religiositas atau mungkin sesuai dengan akidah, akhlak, adabul mar'ah dari Imamati itu sendiri. Serta Imamati juga dituntut untuk lebih krisis dalam menghadapi suatu masalah, lebih solutif, atau juga Imamati lebih menerapkan sisi dari sosialisasinya atau humanitasnya. Imamati juga bisa mengambil peran dari suatu keputusan atau suatu tindakan. Imamati juga bisa mengambil langkah atau arah apa yang ingin dia tempuh. Muslimah yang berkeadaban. Bagaimana menjadi seorang muslimah yang berkeadaban? Yang pertama, memiliki ideologi yang mantap. Artinya, muslimah harus tahu apa yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, memiliki intelektual yang terasah. Muslimah di era sekarang harus mempunyai intelektual sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman, tentunya dalam hal yang positif. Yang ketiga, memiliki skill yang memadai. Muslimah harus mempunyai skill dalam bidang akademik maupun non-akademik.
Yang keempat, memiliki leadership yang teruji. Bukan hanya lelaki yang harus mempunyai jiwa kepemimpinan, tetapi muslimah juga. Karena di hadapan Allah kita itu semua sama, yang membedakan hanya iman dan takwa. Sejarah mencatat bidang Imawati yang tidak lahir bersamaan dengan kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Namun, secara substansial terwakilkan dalam Departemen Keputrian yang saat itu digawangi oleh Umi Kalsum dan Aida Soleh. Secara definisi, Imawati adalah sebutan anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berjenis kelamin perempuan, yang pada periode awal IMM dilembagakan dalam struktur organisasi yang bernama Departemen Keputrian, yang berorientasi pada skill Imawati dan kegiatan keimawatian Islam. Departemen Keputrian tersebut diharapkan menjadi wadah bagi kader-kader putri ikatan yang mampu menjadi kader yang berperan dalam masyarakat. Departemen Keputrian ini kemudian berubah menjadi bidang Imawati pada tahun 1966 dan mendominasikan kerja Imawati. Maka diusulkan untuk membentuk Korps Imawati. Dan pada tahun 1967 Kompernas atau Muktamar di Garut menentukan untuk membentuk Korps Imawati yang sampai di Banjarmasin sampai sekarang ini. Pada saat itu sudah banyak organisasi perempuanan yang dibentuk, salah satu organisasi Muhammadiyah yang kemudian melahirkan Aisyah di tingkat ibu rumah tangga. Kemudian ada Nasihatul Asia yang diisi oleh ibu-ibu muda dan mahasiswa. Kemudian ada juga Imawati, yaitu sebutan dari Imawati. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.